Menurut lu di mana sih kesalahan orang ngelihat kayak, gue bikin usaha biar fancy nih, biar banyak duit nih, padahal realitanya kayak gimana? Kalau menurut perspektif lu sih? Gue udah cuma merem, gue berdoa, Tuhan gimana caranya hari ini sebelum jam 6 sore gue harus bayar. Ketika lu masih under 30, masih 20-an, udah deh percaya aja, lu akan dipandang sebelah mata di industri apapun menurut gue. Gue naik motor bos dari Cilandak ke BSD buat jadi apa? Talent. Hubungan spiritualisme para business owner itu cenderung jauh lebih tinggi daripada profesional. Even suatu kegagalan atau keberhasilan itu tepat pada waktunya. Menurut lo rezeki itu ada timingnya gak? Halo teman-teman semua. Hai. Ini insights yang lupa lah. 40-an ya? Enggak. 3 bulan something. Nah hari ini gue sama Hansel itu mau cerita sedikit sih tentang realita atau tentang yang orang lihat di sosial media itu kan businessman itu kan fancy, entrepreneur itu kan fancy. Gue kemarin lihat juga di Instagram, pokoknya naik mobil, pokoknya keren lah hidupnya kayak Instagram. Nah ya di sini gue sama Hansel mau cerita aja bahwa realitanya kayak gimana. Apakah itu beneran bisa di-achieve atau itu cuma sosmed doang? Iya. Gitu. Cuma mungkin sebelumnya ini lucu juga nih soal kita syuting hari ini rame banget ya krunya. Rame banget krunya. Nih gue videoin deh. Cuman satu kita krunya hari ini ya. Iya. Karena kebetulan Kreatif Era per hari ini lagi rame banget ya, lagi syuting di mana-mana ya. Ada yang di luar kota, lagi ada yang ini hari apa? Hari Rabu. Rabu itu Rabu tuh ada yang baru sampai Jayapura. Jayapura ya. Nah itu Jayapura terus. 4 orang di Jayapura, 4 orang ada di Bekasi. Yeah. Dan ini lighting juga semua dibawa, equipment dibawa. Yeah. Jadi ya kita harus mungkin kalau kurang lighting terang ya, ini kita lightingnya pinjem. Iya, ini cuma pakai SL60 nih, jadi kecil. Ya gitulah, pokoknya kita no excuse lah, kita jalan terus gitu. Nah, cuma pertanyaan yang pertama ke gue untuk Hansel adalah sebenarnya kalau menurut lu nih apa sih yang sebenarnya orang bayangkan tentang bikin usaha sendiri? Di sini gue nggak spesifik ke industri kreatif aja, tapi semuanya ya kan. Karena di podcast kita juga kita mencoba untuk nge-share in general juga gitu kan. Menurut lu di mana sih kesalahan orang ngelihat kayak, gue bikin usaha biar fancy nih, biar banyak duit nih, padahal realitanya kayak gimana? Kalau menurut perspektif lu sih? Sebenarnya realitanya ya bisa banyak duit. Benar, bisa banyak duit, tapi bisa juga boncos sih sebenarnya. Sebenarnya lebih ke situ. Cuma kalau gue lihat ya kayak tadi opening yang lu bilang, sebenarnya mungkin ini kali banyak orang yang membuat personal brandingnya ingin dilihat seperti apa. Betul. Jadinya kayak gitu kan sebenarnya gitu. Kenyataannya ya enggak juga gitu. Betul. Karena kayak di tahun ini adalah ya di beberapa bulan gitu kayak ya gue mah tetap sepedahan kayak gitu. Gue tetap terlihat seperti normal gitu. Nyatanya tidak bos. Gitu. Maksudnya ya nyatanya cekak juga gitu. Lagi seret juga dompet kayak gitu. Benar. Nah, cuman ya untungnya bukan seret dalam arti lagi nggak ada kerjaan enggak, tapi ya balik lagi ke episode sebelum-sebelumnya yang kita sebut ya soal cash flow gitu kan. Betul. Gitu. Jadi ya tapi kalau orang luar atau di sosmed yang melihat gue ya biasa-biasa aja. Sama-sama aja ya. Lifestyle sama-sama. Nggak ada bedanya. Tapi kalau gue nggak tahu sih ini salah apa enggak ya. Orang nge-framing dirinya di sosmed itu pokoknya high class banget. Pokoknya nggak boleh kelihatan susah sama sekali. Padahal realitinya sebenarnya struggle juga gitu kan. Jadi sebenarnya nge-fake buat yang penting orang-orang ngelihat kalau gue tuh berhasil gitu. Tapi menurut lu entrepreneur atau business owner yang ngelakuin hal itu ada nggak sih dampak negatifnya sebenarnya ke dirinya sendiri atau ke usahanya sendiri sih menurut lu? Sebenarnya itu mungkin gue share dikit kali ya. Boleh dong. Sebenarnya kalau dibilang mungkin gue sekarang masih no idea kalau dampak negatifnya. Tapi kalau dampak positifnya sebenarnya dari 2018 tuh ya awal-awal kita lumayan ngelakuin itu sih. Maksudnya kayak kita dapat salah satu project dari salah satu bank gitu. Bank BUMN. Itu kan cuma 30 juta bro. Tapi gue sama lu nge-brandingnya kayak itu project ratusan juta. Setuju. Kayak gitu. Sampai orang kayak bisa kayak temen gitu. Wih keren Sel, Kreatif Era sekarang udah ngerjain bank BUMN itu ya. Kayak gitu kan. Dalam hati gue, wih itu kita cuma 30 juta sebenarnya. Itu revenue. Bersihnya berapa Gi sebenarnya gitu kan. Tapi ya gue dan lu mencoba
nge-package ini itu kelihatannya kayak wah aja sih. Betul. Karena itu yang untuk ngelirik brand-brand lain juga gak sih? Iya. Kayak gitu. Cuma walaupun gitu kan kita ngelakuin itu lebih ke usaha kita sendiri kan. Jadi kayak buat marketing jatuhnya. Cuman kalau misalkan yang buat personal brandingnya gitu, menurut gue kayaknya rada apa ya? Rada fake aja sih soal. Ngerti gak sih? Misalnya buat diri sendiri ya. Misalkan belum gimana-gimana usahanya tapi kayak gue memposisikan diri gue tuh kayak udah deh high class banget gitu loh. Padahal usahanya tuh belum gimana-gimana juga. Menurut pandangan gue itu agak sayang aja karena lu jadi bekerja untuk judgement orang lain, ngerti nggak? Bukan untuk kemajuan. Kayak ada yang pernah kesini ya? Ada ya? Ada yang pernah nanya, lu revenue lu udah segini belum sih Gi? Gitu. Oh iya? Ada. Kok gue lupa sih? Nanti deh kita. Dari temen lu kok. Anjir. Pas kita masih di lantai 2, ternyata pas kita stalk juga bisnisnya ya so-so. Oh tahu gue, ya. Kadang-kadang lu juga ngelihat kan kadang-kadang orang tuh meromantisasi jadi businessman, jadi entrepreneur supaya dilihat terpandang gitu loh. Padahal ya gue sama Ansel di sini betul-betul ngejalanin usaha dari nol sampai sekarang dan kayaknya banyakan struggle-nya sih daripada yang kita tua ya. Maksudnya gue to be honest yang kita tuai juga oke aja. Oke lah kita bisa ngelakuin banyak hal tapi struggle-nya yang kadang-kadang gak kelihatan mau kita kasih tahu sekarang gitu kan. Tapi yang gue mau tanya lu berikutnya, kenapa sih menurut lu zaman sekarang orang bikin usaha itu lebih untuk validasinya? Yang penting gue bisa naruh di LinkedIn gue founder of XXX gitu. Ketimbang kayak lu bener-bener bikin biar sukses gitu. Kenapa orang butuh validasi? Sebenarnya gue agak bingung sih, karena gue aja nggak tulis gue di LinkedIn atau kayak di mana gitu kayak co-founder atau kayak founder gitu, enggak sih. Gitu. Itu kesepakatan kita awal malahan kayak kita ya sampai di name card aja kita nggak tulis kayak gitu kan sebenarnya, karena kayak enggak deh gitu, maksudnya kayak ngapain sih kayak gitu. Tapi mungkin orang mungkin itu udah terbentuk di market sih menurut gua, kayak entrepreneur gitu, lu bisnis jalanin usaha terkesannya seperti kayak lebih sukses dibandingkan lu itu kerja profesional atau lu kerja sama orang. Brandingannya tuh udah kayak gitu banget menurut gua ya. Yang gua baca di sosmed, yang gua ngeliat juga kelihatannya sih seperti itu gitu. Tapi walaupun sebenarnya itu nggak salah sih ya kan, bebas. Cuman kita lebih stylenya yang nggak terlalu memposisikan diri kita kayak Hansel Urian, founder of apa gitu-gitu kan. Ya kan orang awal aja kalau klien nanya Creative Era punya siapa, gue malu nggak mau ngaku. Iya. Itu juga, itu kita kayak gitu sih. Kita kayak gitu. BTW juga gue baru update bio Instagram gue kan. Gue tulisnya I built creativeera.co gitu, company bla bla bla. Jadi gue nggak bilang kayak gue CEO begitu sih. Karena gue ngerasa kayak CDA ini tuh bener-bener nggak mungkin kayak sekarang kalau nggak ada lu, kalau nggak ada dia, kalau nggak ada semuanya gitu loh. So, jadi betul. gue ngambil credits. Jadi gue nulisnya kayak I built, kita nge-build rame-rame. Intinya kayak begitu. Nah pertanyaan berikutnya adalah lebih masuk ke real sedikit nih. Jadi kan kadang-kadang orang bikin framing dirinya sebagai entrepreneur sukses padahal perusahaannya merangkak untuk biar dilihat orang kalau dia tuh sukses, ya kan? Nggak ada yang salah kalau mau di framing kayak gitu. Cuman kalau dari perspektif lu, usaha atau bisnis yang beneran sehat itu bisa kayak gimana ciri-cirinya? Sebenarnya ciri-ciri bisnis yang sehat udah pasti profit, ya, udah pasti profit, itu satu. Yang kedua, kalau menurut gua sebenarnya dari banyak faktor sih. Mungkin kalau dari segi uang gitu ya udah pasti harus profit. Yang kedua, sebenarnya kalau gua ngelihatnya sekarang ya, gua tuh ngelihat company yang sehat itu adalah company yang turnover juga nggak tinggi. Oke. Turnover tuh karyawan resign, keluar masuk itu nggak tinggi sih. Dan sebisa mungkin itu company dengan beberapa waktu ke depan tuh safety netnya sangat-sangat panjang sih sebenarnya. Punya modal banyak ya. Soalnya ini sih, kayak gue beberapa ngobrol sama temen juga. Terus beberapa gue lihat di sosial media bahwa mereka tuh orientasinya bikin usaha supaya buat dapetin investor segala macem. Terus dari sana mereka baru cari tahu gimana cara nyari duitnya. Menurut gue ada kebalik aja sih. Kalau kita kan di day one bener-bener pas masih berdua langsung cari tahu kan. Kayak besok kita harus nyari duit dari mana. Nah menurut gue itu yang kayak zaman sekarang rada orang tuh tumpul sih Kayak bikin bisnis tuh yang penting ekosistemnya udah jadi, tapi pas mau jualan nggak tahu gimana kan? Iya nggak tahu kayak gimana gitu loh. Ya mau coffee shop kayak mau barber shop kayak terserah, tapi
menurut gue proyeksi dari sales ya, atau kayak bener kata lu profit mesti dihitung dari awal gak sih? Iya. Supaya kita tahu beneran bisa Betul. actually making money apa enggak gitu kan. Kayak begitu, soalnya gue kemarin ada sempat ngobrol juga bahwa ada beberapa perusahaan udah diinvest tapi sekarang dia struggle misalkan untuk gimana nge-monetize bisnisnya. Nah menurut gue aja bingung gitu loh, kok ada orang mau invest ke perusahaan yang belum beneran profitable gitu kan. Walaupun mungkin jangka panjang bisa, tapi kan lu bakal lebih deg-degan kan. Soalnya banyak gak sih yang kayak, apalagi lu dapat kayak angel investor. Iya, gitu. iya. Yang gue ngeliat mungkin banyak kali orang yang dapat angel investor gitu, lu jadi make duitnya agak dalam tanda kutip ya. Iya. Agak semena-mena gitu loh. Betul. Agak lebih kayak gitu sih. Padahal sebenarnya company lu profitable belum, Iya. atau margin udah tipis banget dan lain-lain. Tapi kayak lu spend uang tuh kayak ya udah aja gitu. Bener. Ya pasti gak sih, karena kan dapat duitnya nggak pakai keringet kan. Betul. Gue kasih lu uang jajan nih ya, lu mau spend buat apa kan? Mungkin rasanya lebih nggak sakit ya. Nah, sedangkan kalau kita nih gue inget banget sampai hari ini, soal hari Jumat nanti kan kita ada invoice yang mau dibayar nih, yang nilainya lumayan kan. Itu pas uangnya cair, gue bener kayak akan memikirkan apa yang mau kita spend dari duit itu loh, karena lu bayangin untuk dapetin duit itu ya kita pakai kerja kan, bukan diinvest. Jadi beda banget rasanya. Betul. Kayak begitu. Sebagai leader ya, lu kan di Creative Era leader juga kan dari dulu. Lu komisaris di sini gitu kan. Ada nggak sih kayak yang selama ini tim lu tuh nggak tahu tentang being a leader? Yang selama ini lu cuman yang tahu diri lu sendiri gitu. Sebenarnya iya, kalau yang mereka tahu kan gue pulang sering tenggo. Oke, itu boleh Ya ceritain kan? deh. Mereka yang tahu tuh, apalagi zaman-zaman di TWE tuh. Iya. Karena mobil gue knalpot agak berisik. Iya. Jadi mereka bisa tahu kayak, oh Mas Hanso udah pulang. Oke, gitu kan. Jadi mereka di lantai 2 tuh bisa dengar tahu. Yang mereka tahu mungkin sampai sekarang kali ya. Karena ya honestly jujur gue nggak dekat sama semua anak-anak gitu. Iya. Taunya cuma ya udah gue pagi tuh sepedaan atau pagi tuh gue olahraga, nyampe kantor gue nap singkat, habis itu gue kerja jam 5:15 si Hansel tuh pulang, kayak gitu kan. Nyatanya adalah enggak, ya gue pulang sampai rumah gue masih buka laptop lagi sih. Even tadi malam pun juga gue masih buka laptop. Ya entah itu urusan duit lah, atau bener-bener gue recap lagi sebenarnya kerjaan tuh lagi kayak gimana, gitu. Terutama apalagi minggu ini karena lagi pada keluar kota, project manager kita juga lagi keluar kota, jadi beberapa ada yang di handover ke orang di sini dan ya gue juga harus tahu intinya kayak gitu kan. Nih kayak hari Jumat aja tuh ada 2 produksian lagi. Di saat ini tadi footage cuma Dias doang, itu masih ada 2 produksian lagi. Gue masih mikir gimana caranya, dan dua-dua itu di luar kota. Iya kan, dua-dua di luar kota kayak gitu. Jadi kayak ya udah, emang di beberapa minggu ini gue harus lebih turun ke operasional, gue nggak masalah kayak gitu. Cuman ya itu yang mereka nggak tahu sih. Iya. Kayak gitu. Dan itu yang banyak mungkin founders atau entrepreneur nggak lihat juga soal. Mereka pengennya kan kerja. Kalau ada orang bilang gini kan, gue mau bikin usaha supaya gue bisa ngatur waktu gue. Gue bos gue sendiri, gue kerja nggak ada yang ngatur gitu kan. Padahal sebenarnya betul kayak begitu. Tapi sebenarnya lu akan kerja lebih lama sih, menurut pengalaman gue. Mau lu udah after working hours juga lu akan, kalau misalkan ada masalah kerjaan, kita call aja kan. Kayak gitu loh. Jadi yang kadang-kadang orang nggak lihat bahwa gue pengen bisa ngatur waktu gue segala macam, tapi ujung-ujungnya sebenarnya ya kalau udah jadi foundernya atau business ownernya, lu yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi 24 jam di usaha lu. Nih kemarin sekitar beberapa minggu lalu gue naik gunung kan. Gue cuti sama lu, gue bilang gue cuti, gue naik gunung bla bla bla. Gue gak bawa laptop karena sangat susah untuk gue bawa laptop. Gue gak tahu gue tinggalin di mana gitu kan. Singkat cerita, gue tuh nge-camp di pos 5. Itu tuh campsite lah. Gunung apa tuh? Gunung Lawu kemarin. Mantap. Nah, di pos 3 atau di pos 2 gitu. Di pos 3 tiba-tiba dia ngomong, ada sinyal. Kata dia kayak gitu. Terus gue kayak, oh iya. Gue tanya, lu apa? Oh gue Telkomsel kayak gitu kan. Oh ya oke. Gue buka. Itu semua chat dari yang gue airplane keluar semua dong. Ujung-ujungnya tuh gue ngobrol. Akhirnya gue sampai kayak, yaudah deh gue kerjain bentar gitu. Yang gue capturein untuk ajak meeting soal ads. Itu tuh gue di pos 3. Itu tuh gue posisinya gue udah di atas gunung bos. Cuman gue ngeliat ya nggak mungkin dong gue diem aja, karena gue tahu di posisi klien yang itu yang lebih manage tuh gue dibandingkan Augie kayak gitu. Tapi karena gue itu lagi mau on leave,
dan statusnya lagi emergency lah dalam tanda kutip kayak gitu, makanya gue cepet-cepet tuh mumpung ada sinyal, untung capturannya juga, capturan chatnya bisa kekirim ke lu, ya udahlah gue bilang gitu, tolong titip ya gue bilang gitu. Itu yang gue lupa tuh, harusnya tuh dari sebelumnya gue udah handover ke lu, gue bilang tolong ya liatin ini gini gitu. Nah, apakah itu keren sebagai entrepreneur lagi di tengah-tengah hutan di gunung? Ya mau nggak mau, nggak bebas. Ya udah nggak, ya mau gimana? Nggak bisa gimana? Gue setuju banget sih sama lu, karena ini juga tadi gue mau bilang, lu bilang gitu, gue juga kepikiran bahwa gue pernah baca di mana gitu ya, bahwa suatu company atau perusahaan itu kalau misalkan gagal atau fail atau busuk, itu pasti dari bosnya. Sama kayak ikan, jadi kayak siapa yang bilang pepatah gitu ya, ikan itu kalau busuk pasti dari kepalanya. Jadi gue percaya kalau misalkan Creative Era ini misalkan struggle atau apa segala macam dari segi finansial dan lain-lain, pasti bosnya yang salah duluan. Dan rata-rata tim lo atau anak buah yang kerja itu pasti akan ngelihat ke atas kan, kayak gimana lu dididik, gimana lu dipimpin gitu kan. Makanya sebenarnya gaya kepemimpinan gua, lu segala macam tuh tidak sadar dilihat sebenarnya. Bukan cuma sama tim di sini, tapi sama vendor juga, sama siapapun gitu kan. Kalau misalkan elunya misalkan, wah Hansel nih misalkan naik gunung ada kerjaan dikit, dia bener nggak mau sama sekali, akan diikutin soalnya kayak anak. Ya kan, gue juga gak mau lah asal santai kok gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi kebetulan gue sama lu lumayan sama. Kita menjunjung tinggi freedom ya, freedom of time. Kayak kemarin gue pergi kan ke luar negeri sama anak istri, tapi ya udah kalau misalkan emang harus meeting banget, gue akan meeting kok. Mau nggak mau, kalau mau nggak mau gitu kan. Mungkin itu karena kita, ya mungkin balik lagi lah menurut gue, mungkin ya scale CDA mungkin masih di medium size, dan gue dan Augie tuh masih apa ya, berkecimpung di beberapa project yang operasional banget gitu. Masih. Sebelumnya gue lihat lumba-lumba di Lovina aja, gue buka kerjaan bos di tengah kapal, cuman mau gimana? Gue bilang, karena emang itu yang bisa ngelakuin cuma gue dan mereka butuh keputusan. Ya mau gimana? Gue bilang. Dan gue udah deal dengan itu sih. Betul. Lu tadi mention medium size kan. Gue mau ngomongnya sekarang kalau yang small size gitu loh. Ini realita nih buat mungkin entrepreneur yang baru ngebangun tim, ya kan. Dan ini kita rasakan juga. Nah, jadi gini Sel, kadang-kadang ketika lu bikin usaha masih kecil, anggaplah lu hire orang 1, 2, 3 pertama, kayak kita dulu. Sebenarnya orang yang lu hire 1, 2, 3 pertama ini nih nggak terlalu percaya sama lu, karena lu juga kayak masih kecil kok perusahaannya, ya kan. Lu juga kelihatan masih linglung apa segala macem. Lu waktu itu gimana untuk yakinin small team lu supaya kayak udah deh percaya sama gua, supaya mereka juga punya kebanggaan kerja di sini gitu loh. Karena emang kita nggak bisa pungkiri kan, pasti kalau company lu masih kecil, masih hitungan jari orangnya, tim lu juga akan ngeliatnya lu belum segimana-gimana gitu. Lu gimana caranya? Sebenarnya dari pas tim kita tuh masih berempat, berlima lah ya, kayak gitu. Yang pertama menurut gue memang itu nggak bisa dipungkirin kalau ada suatu keraguan dari tim lo yang baru masuk gitu ya. Kayak, atau nggak kayak pas kita kayak, nih kantor cuma sekotak gitu doang lagi kan gitu kan. Tapi kayak ya itu sebenarnya menurut gue gitu ya, itu bakal nomor satu adalah ada orang yang beneran bisa percaya, ada yang enggak. Tapi percayalah, yang nggak percaya itu akan tereliminasi sendiri. Gue setuju. Gue sih merasa kayak gitu ya. Beberapa tahun lalu ada kok menurut gue 2 orang yang resign gitu. Merasa yang sana ada yang lebih besar, offer lebih bagus dan lain-lain. Wah sorry banget, dari tahun lalu kita ke sekarang honestly jujur grow kita gede banget. Kayak gitu. Itu yang menurut gue yang mungkin tidak di-expect sama dari beberapa tim di atas. Betul. Kayak gitu. Cuman menurut gue yang bisa dilihat, mungkin gue tuh ini sih mikir cuma kalau gue di posisi sebagai mereka. Gue bilang gitu. Kalau gue malu kerjaannya juga nyantai, ke kantor aja males-malesan, atau gimana dan lain-lain gitu ya. Nggak ada, oke nih kelihatan nih, semua pasti bisa ngerasain lah. Apalagi kalau kayak di bisnis kita agency gitu, kelihatan lah load lagi low, load lagi tinggi kayak gimana. Load lagi low, bos gue juga cuma diem-diem aja kok, nggak ada effort apapun kayak gitu. Ya gue malu sih dari dulu selalu, ya udah ini kosong, yuk ngapain? Yuk ada lag di mana? Yuk selesain kayak gitu. Itu menurut gue juga salah satu yang bisa dibuat, kalau salah satunya adalah yang kita buat di divisi BizDev kita itu adalah bukan discuss ketika menunggu pas udah ada problem. Betul. Kayak gitu. Kayak kemarin pas ada tuh gue sempat ngobrol sama PM kita juga, gue bilang ini yang kayak gini obrolan gini harus sering, gue bilang kayak gitu. Kenapa? Karena kalau lu cuma datang ketika pas lagi udah ada masalah, gue bilang gitu,
pasti solusi yang di offer atau yang kita lakukan solusinya antara ya udah kepaksa atau kan nanti bisa ujung-ujungnya nanti soal kerjaan costnya lebih bengkak apa dan lain-lain gue bilang kayak gitu. Ya udah sebisa mungkin atau enggak ya udah kalau kayak sekarang dengan beberapa ada case yang gimana sih ya udah kita cegah deh supaya nggak kayak gini. Iya. Gue bilang kayak gitu. Itu sih sesuatu menurut gue sistem atau suatu branding yang bisa lu bangun even though menurut gue tim lu tuh masih sedikit. Iya. Tapi ketika menurut gue tim lu tetap merasa oke, di sedikit ini bos lu juga terlihat profesional kok. Ngerti. Kayak gitu. Ya pasti dia akan bisa ada put suatu apa ya harapan lah terhadap ini company bisa grow. Setuju banget gue. Akhirnya berjalannya waktu approve dong. Dalam arti apa? Wih tembus nih klien lebih besar. Wih ada nih kerjaan kayak gitu. Wih ada nih apa kayak gitu. Itu sih yang jadinya ngebangun sih menurut gue. Setuju banget gue. Karena kita baru kerasain hal itu makanya gue tanyain. Jadi Hansel sama gue itu bukan baru sih, itu setahunan bahwa ada beberapa tim yang mungkin gak terlalu trust ya. Bukan gak terlalu trust lah, gak terlalu percaya terhadap apa yang kita lakukan. Iya. Jadi ada beberapa orang yang gak terlalu percaya sama apa yang gue sama Hansel bilang. Ya kan. Dan mungkin dia juga gak percaya sama perjalanan kita. Which is gak apa-apa juga. Cuman terbuktinya ya setahun kemudian, ngerti nggak? Jadi kayak mungkin di company yang baru atau gimana kurang oke atau gimana, padahal gue sama lo kan juga punya pengalaman lebih lama mungkin, gue bisa bilang ke dia bahwa gue sebenarnya bisa mencium lo, sebenarnya itu kurang oke. Kalau mau pindah nggak apa-apa, tapi mungkin ke yang jauh lebih gede dari kita itu loh, jangan yang gimana-gimana. Karena gue dan Ogi juga bukan tipe yang kayak nahan-nahan orang ketika orang bisa dapat opportunity yang lebih besar. Iyalah. Dari segi finansial, dari segi career pattern gitu kan. Gue malu gak pernah nahan sih sejujurnya untuk itu. Kenapa? Karena menurut gue ya gue juga pingin kok nih orang lebih sukses. Kalau memang dari CDA belum bisa kasih untuk opportunity yang lebih besar lagi. Iya. Kayak gitu sebenarnya. Cuman di gue pribadi ya gue kayak ya udah nggak apa-apa. Karena menurut gue nggak semua orang bisa percaya sama gue malu, pasti gitu, yakin dengan apa yang gue dan lo lakuin. Tapi gue lumayan tertantang sih kayak, oke, let's see. Gitu kalau gue. Itu gue juga. Gitu. Oke, let's see. Lo apalagi ketika ada beberapa gitu yang menganggap ini kayak kecil banget deh, maksudnya kayak company ini gitu yang kecil banget. Oh yaudah, let's see. Iya. Gitu. Semoga kita ketemu di pitching bareng. Kalau gue yang menang. Kalau itu gue setuju. Iya, gue lumayan kompetitif di situ. Kalau itu gue setuju banget. Soalnya gue ngerti pasti dari perspektif kita sebagai orang yang kerja, pasti kan kita bias terhadap company-nya, terhadap leadernya. Kalau gue nih misalkan ngelihat leadernya famous, company-nya gede, pasti gue cenderung akan lebih percaya sama dia daripada sama lu misalkan yang mungkin nggak se-famous dia, padahal kata-katanya sama, ngerti gak? Gue kan ikutin dia, kayak gitu. Nah, apalagi beda, ngerti gak? Misalkan lu ngasih suggestions A, terus yang lebih fame ngasih suggestions B, lu pasti ikutin yang B, karena lu ada bias karena nih orang ada ini. Cuman saran gue untuk orang yang mungkin punya bos kayak gitu, lu harus objektif ngelihat bener-bener day to day si bosnya kayak gimana. Karena bisa jadi yang lebih kecil yang gak punya followers mungkin sekarang emang lebih kecil tapi mungkin kayak 1, 2, 3 tahun bakal ngebalap. Tergantung apa yang dilakuin day by day-nya. Tapi kalau dari pengalaman gue sih salah satunya ini juga sih, kadang-kadang gap umur tuh lumayan nggak tahu apakah di filtering HR kita yang memang kurang menurut gue gitu, maksudnya terhadap personality orang tersebut atau ya orang itu aja yang begitu. Karena kayak baru sekarang gitu kita ada tim yang umurnya tuh gapnya lumayan jauh sama gue mau kayak gitu. Dulu ada yang lebih banyak di atas kita atau kan cuma beda setahun apa gitu ya. Di beberapa orang tuh nggak bisa put respect dan profesional sih sebenarnya sejujurnya menurut gue. Karena mungkin yang merasa bos gue juga dulu pas dia menurut kayak juga dia masih umur 24 juga. Tahu apa sih? Gitu. Bener. Jujur ya, itu hal yang lu ceritain barusan itu yang membuat gue juga untuk ngelakuin apa yang gue lakukan sekarang di Creative Era. Jadi ini mungkin saran buat business owner ya, yang nge-build usahanya dari kecil banget, yang bener-bener no one, bukan anak konglo siapa-siapa gitu ya. Bahwa mau gak mau emang lu harus nge-build authority menurut gue. Ketika lu masih under 30, masih 20-an, udah deh percaya aja, lu akan dipandang sebelah mata di industri apapun menurut gue. Karena kayak ya masih first jobber bisa apa sih gitu kan. Nah makanya salah satunya cara adalah menurut gue nge-build authority. Maksudnya apa sih? Contoh, sosial medianya rame. Atau personal branding elunya
cukup dikenal dan rame, sehingga lu ngomong apa cenderung lebih didengar. Bukan cuma calon klien lu tapi juga employee lu, ngerti gak? Karena itu gue rasakan juga sekarang. Misalkan Kreativera, kita punya sosmed, punya YouTube apa segala macam, lumayan oke kan yang follow. Terus kita tuh cenderung kalau misalkan nge-pitch sesuatu atau ngasih saran, itu nggak tahu kenapa ya, jauh lebih di welcome gitu loh. Ketimbang dulu yang bener-bener kayak orang baru tahu kemarin gitu loh. Ngerti gak sih? Contohnya kayak misalkan gue gini ya, gue syarat juga buat Mas Andi misalkan. Kita lagi kerja sama PT Pelni kan. Gue baru tahu juga ternyata Mas Andi tuh udah follow CDL lumayan lama loh. Ya kan? Jadi ya fun fact aja sekarang kita jadi kerja bareng gitu kan. Ya gue thank you juga. Jadi nge-build authority tuh menurut gue investment jangka panjang gitu loh buat business owner. Jadi jangan mentang-mentang lu punya judul CEO atau director, taruh di LinkedIn tuh atau di bio IG ya kan. Terus lu auto langsung di respect, enggak juga sebenarnya gitu. Itu menurut gua. Nah, ini penting nih soal yang berikutnya, yaitu adalah pandangan lu gimana sih terhadap founder atau CEO bisnis UMKM ya yang baru mulai. Gua enggak sebut yang udah gede-gede ya, yang nge-build bisnis sendiri, tapi mereka tuh enggak mau dirty atau nggak mau kotor atau nggak mau turun ke lapangan. Nah, ini pandangan lu gimana? Karena ada salah banyak yang kayak gitu. Iya. Gue paham dari pertanyaan lu ini karena gue juga baru merasakan gitu ya, orang yang cukup dekat sama gue dan Augie juga sebenarnya kayak gitu. Yang punya bisnis tapi kok pas kerja bareng gini gitu ya, gitu kan. Sebenarnya kalau lu bilang kayak gitu, gue juga bingung Gi. Untuk orang yang seperti itu kayak gimana, karena mungkin itu bukan, gue gak tahu ya ini ranah gue ngomong atau enggak, karena itu bukan tipikal gue dan Augie sih sejujurnya. Kenapa? Karena ya dulu sosial media kita kayak apa, salah satu klien Kopra ID gitu. Gue naik motor bos dari Cilandak ke BSD buat jadi apa? Talent. Oh, gue inget naik Vespa kan? Naik Vespa merah gue. Gue jadi talent gitu. Ya pakai helm. Ya gue tau gue nggak ganteng tapi gue pakai helm untuk nggak kelihatan karena situ sih mau foto tasnya doang. Ya udah kenapa ya nggak ada duit bos. Nggak ada duit buat hire model juga. Klien nggak mau. Kita juga udah cekak juga nggak mungkin. Ya udah mau nggak mau gitu loh. Gue malah harus turun kayak gitu. Gue ngeliat ya, misalnya kalau orang yang nggak mau dirty gitu ya, kerjanya cuma ngomel doang. Iya. Atau kan cuma protes doang gitu loh, kayak kenapa sih ini begini gitu. Kenapa? Karena menurut gue pasti akan ada suatu miskom di titik dimana tim lu nggak bisa nyampein 100%. Ya dalam arti gini lah, misalnya mimpi gue tadi malam di pikiran gue 100%. Gue cerita ke lu gak mungkin 100%. Terus menurut lu menarik, lu cerita ke istri lu, lebih turun lagi dong persentasenya. Pasti. Ya udah, menurut gue sama aja komunikasi di tim juga bisa kayak gitu. Even menurut gue, lu catat deh. Misalnya bilang kita kan lebih prefer WhatsApp atau email kan, supaya draftnya jelas, tertulis, apalah dan lain-lain gitu semuanya, terdokumentasi dengan baik lah kayak gitu. Itu aja masih miss, kayak gitu. Apalagi gimana caranya lu by call atau ngomong secara langsung gitu. Gue juga setuju sama lo Sel. Kalau gue ngerasa gini sih, untuk business owner yang mungkin baru nge-build dari nol banget, menurut gue sih emang harus berani kotor ya. Bukan main kotor, tapi berani untuk turun ke lapangan langsung. Karena tadi lu bilang lu naik motor jadi talent ke BSD kan. Itu yang beneran kita lakuin even sampai detik ini. Ya kan. Kayak hari Jumat nanti kita ada shoot kan di Puncak ya kalau gak salah. Lu masih datang ke sana juga untuk ya harus tahu syutingnya kayak gimana. Karena gue lupa siapa yang ngomong ya. Kalau gue percaya kalau misalkan lu punya usaha atau bisnis segala macam, lu bener-bener harus ketekin banget Sal. Karena seketika lu nggak pikirin, lu nggak berani turun ke lapangan, lu nggak tahu apa yang terjadi, itu tuh lu gampang banget dimanip kan, gampang banget ditipu gitu loh. Kita pernah bikin warteg kan, ada beberapa, tapi kita acuh gitu loh. Lu nggak peduli sama makanannya gimana, lu nggak peduli sama pelayanannya, ujung-ujungnya gagal dan ya udah susah aja gitu loh. Karena di beberapa project gitu ya, karena saya jujur kan Kreativera juga nggak terima. Oh ini project kecil banget gitu, ada lah. Maksudnya kalau tapi balik lagi, ada ketika memang marginnya udah terlalu mepet, ya gue mau bisa nggak ngambil kayak gitu. Betul. Tapi ada di beberapa yang projectnya nggak terlalu besar, ada under 50 juta gitu. Gue dan Augie ngambil masih oke, karena marginnya masih cukup tebel di saat itu gitu. Yang salah satu kantor yang deket sini nih, yang gue datang untuk ngedrone pilot doang.
Kenapa gitu sebenarnya? Padahal sebenarnya kalau lu mau substitusi dengan project lain, bilang lah itu project A, project B ini kita marginnya gede banget gitu. Iya. Bisa-bisa aja kita hire drone pilot. Cuman gue dan Augie lumayan agak, ya pasti akan membeda-bedakan gitu loh. Yaudah yang si project ini yaudah pasti lu yang ngedirect malahan. Betul. Lu yang ngedirect. Gua yang direct. Yang drone pilot gue kayak gitu. Itu masih sampai sekarang. Iya. Kayak gitu. Kenapa ya? Balik lagi. Memang ada cost efisiensi. Betul. Gitu terhadap project itu doang kayak gitu. Karena nggak mungkin. Yaudah yang penting gue sama Augie bisa duduk santai kayak gitu. Ya nggak gitu sih menurut Nggak gue. gitu. Padahal walaupun begitu, tapi kita ada momen untuk tanda kutip duduk santai itu ada juga. Ada. Cuman gue sama lu tidak menolak untuk Iya. mau turun gitu. Itu contohnya yang bulan depan tuh ada ke Dieng. Oke. Iya. Project yang syuting di Dieng. Iya. Awalnya Augie bilang kayak yaudah kita turun deh gini gitu. Benar. Ya kan oke. Tapi pas gue ngitung lagi gue lihat dan potentially di minggu-minggu dia syuting gue malu tuh lumayan banyak paperwork kayaknya kayak gitu. Makanya akhirnya gue bilang sama Augie kayak bisa deh Gi, untuk kita nggak berangkat gue bilang gitu karena ada beberapa yang harus lebih baik kita di sini. Gue bilang kayak gitu. Ya udah kalau itu ya bisa kayak gitu. Betul. Dan mentalitas kayak gitu, mentalitas business owner yang mau turun ke lapangan langsung, menurut gue nggak dipilikin sama banyak orang. Dan gue ngerasa benefitnya di gue itu luar biasa banget. Karena gue jadi tahu apa yang terjadi, sehingga kalau misalkan gue mau hire orang baru atau mau nge-scale di bagian operasional itu, gue bener-bener tahu banget kapan dan jangan. Ngerti nggak? Karena kita bener-bener tahu butuh apa enggak. Betul. Kayak gitu sih. Dan itu nggak berlaku di kerjaan kayak syuting-syuting doang ya. Di yang lain-lain juga gitu. Tapi jangan sampai semuanya lu kerjain juga. Karena kan lu mesti ngedelegate juga. Setuju gitu. gue. Ada case-case tertentu yang lu mesti tahu banget gitu loh. Nah jadi sayang nih kalau misalkan gue sering lihat beberapa business owner yang mungkin size-nya masih kecil, medium. Tapi mereka bener-bener untouched. Gue gak mau megang sama sekali. Menurut gue style kayak gitu agak susah buat di scale. Karena pasti andil lu tuh mau nggak mau pasti paling signifikan untuk grow-nya. Nggak mungkin lu orang-orang yang lu hire bisa nge-grow segitunya, nggak mungkin kecuali di level tertentu. Kayak Setuju gitu. gue. Nah, gue mau nanya sebenarnya ini agak keluar dari teknis untuk ngebangun sebuah usaha. Tapi faktor ini tuh gue jalanin sama lu dan gue ngeklaim bahwa faktor ini tuh adalah faktor utama. Yang bisa membawa Creative Era itu dari followers 0 sampai sekarang punya 50.000 sekian. Kita udah punya jutaan views kan, yaitu adalah faktor spiritualisme sebenarnya. Gue nggak sebut spiritualisme dari satu agama tertentu, enggak, tapi dari semuanya, ya kan. Di sini kan kita diverse kan, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Katolik, lengkap semuanya. Tapi di case lu, kenapa sih spiritualisme sebagai business owner ini penting ketimbang logik duniawi doang gitu loh. Karena kadang-kadang ada hitungan-hitungan yang gak masuk di akal. Ada gak experience lo? Ya mungkin karena sebenarnya kan itu kan. Gue lupa deh, gue pernah ngomong di salah satu episode atau enggak. Reason why nomor satu gue oke dengan partneran sama lu karena gue melihat lu percaya akan agama lu itu kuat. Wih. Reason satunya itu. Walaupun agama kita berbeda kayak gitu. Tapi karena menurut gue ya beda-beda, tapi menurut gue relationship with God itu sangat-sangat important. Kenapa? Karena ketika semuanya tuh lu cuma pakai logik dan duniawi aja, entah kenapa kalau di gue pribadi kayak nggak kena gitu. Kenapa? Karena kayak menurut gue kita bisa ada di titik sekarang, bisa di kantor ini, bisa dapat kerjaan A, B, C, semua atas izin Tuhan. Menurut gue seperti itu, kayak gitu. Jadi contohnya deh, yang kita ada project keluar kota juga tahun lalu. Kita ditawar gila banget, kita ditawar gila banget menurut gue. Tapi pas itu ya, dan kita cuma dapat waktu nggak nyampe 10 menit untuk memutuskan oke nggak di harga itu. Ya kan? Karena gue mau langsung teleponan kayak gimana nih, bisa nggak? Ya oke lah. Gue langsung on the spot buka Excel dan lain-lain. Sekarang gue bilang in the name of God kayaknya ini masuk nih. Gue bilang kayak gitu. Karena lu juga bilang kayaknya ini udah perkara ini doang sih, lu bilang gitu. Misalnya perkara kita masuk nih berapa kayak gitu kan. Puji Tuhan alhamdulillahnya dari project itu yang sekarang kita itu menjadi suatu portofolio yang besar dan memenangkan project yang hampir 2 kali lipat dari itu. Kalau memang dulu gue dan lu kayak berpikir hanya duniawi aja atau nggak berpikir soal
materi aja gitu ya, itu mah kita bisa nggak ngambil. Setuju. Karena marginnya jadi tipis banget sebenarnya pas itu. Setuju. Tapi ternyata menurut gue, yaudah portofolio itu yang membuat kita menang di pitching ini. Bener-bener itu gitu. Iya. Ya udah, menurut gue sih gitu. Setuju banget sih gue. Gue pernah baca di mana gitu loh, hubungan spiritualisme atau gini level spiritualisme terhadap agama ya, para business owner itu cenderung jauh lebih tinggi daripada profesional. Tahu gak kenapa? Karena business owner itu bener-bener nggak tahu besok revenue datang dari mana. Iya. Sedangkan kalau misalnya lu kerja, lu cenderung tahu expected. Lu akan dibayar setiap tanggal 25 atau 30 atau gaji lah gitu kan. Cuman itu lucu aja sih gue ngeliat meme itu bahwa business owner itu pasti hubungan sama Tuhannya erat banget. Karena dia benar-benar rely on Tuhan gitu kan. Dan itu yang gue rasakan juga. Paling gue sharing satu ya. Beberapa bulan lalu itu kita ada harus mengembalikan uang untuk project financing. Iya. Gue gak tahu sih lu tahu apa enggak. Tapi ini real case-nya gue ingat banget weekdays gitu. Lu bilang, nah tapi lucunya ada tuh miskom. Misalnya gini loh. Ternyata kita tuh harus ngebalikin itu di hari Jumat. Iya. Sebenarnya gitu. Entah kenapa yang nyampe di gue itu hari Selasa atau Rabu itu udah harus balik kayak gitu uangnya. Sedangkan payment yang awalnya kita duga udah masuk ternyata tidak terduga. Kayak gitu. Ada aja gitu yang belum masuk. Di hari itu gue cuma bisa berdoa karena di pikiran gue tuh hari itu kayak di Rabu gitu ya. Gue ingat banget. Ternyata masih ada 2 hari lagi. Lu masih bisa suntik dana, gue tuh bener-bener dana gue semuanya itu masih di deposito, yang which is butuh beberapa hari, dan ada beberapa deposito gue yang nggak bisa gue cairin, nggak bisa gue terminate, nggak bisa gue terminate. Gue bener-bener kayak gimana? Gue bener-bener bingung. Kenapa? Karena ya gue nggak bisa kayak yaudah sorry banget, lu dulu deh semuanya nalangin. Gue bilang kayak gitu. Kenapa? Ya satu kita partneran, di sini kita bertanggung jawab dengan persentase yang sama, gitu. Gue ingat banget di atas di ruang TV itu Mas tuh lagi ngepel, gue udah cuma merem, gue berdoa, Tuhan gimana caranya? Gue bilang gitu. Hari ini sebelum jam 6 sore gue harus bayar. Gue bilang gitu. 10 menit lah, 10 menit gue diem, terus gue kayak, gue bilang. Akhirnya gue dapet jawaban kayak, oh gue bisa nih untuk kita project financing ke temen gue yang deket. Gue bilang gitu. Yang kemarin kita meeting. Akhirnya gitu. Telepon 2 menit. Belum ada kontrak apa-apa, orang itu sangat percaya dengan gue dan lu, bukan hanya gue doang, karena dia ngelihat lu juga tampil di sosmed dan lain-lain kayak gitu. Belum ada kontrak apapun, itu udah cair. Gokil. Bener-bener menurut gue, bukan karena pertemanan gue, bukan karena kredibilitas gue dan lu, tapi menurut gue karena memang Tuhan yang menggerakkan dia untuk membantu kita. Setuju. Menurut gue gitu. Gokil sih, merinding gue, karena cerita dia lumayan inspiratif di gue gitu loh. Dan gue juga ngerasa God's plan ya. Itu kita ngomong ini bisa berjam-jam tentang God's plan, karena Creative Era ini apa sih ininya, tipsnya kalau misalnya dari kita ya supaya bisa dapetin revenue yang meningkat terus, ada pasti practical tips. Tapi gue bisa bilang 80% tuh udah God's plan semua. Gue juga gak ngerti. Gak ngerti. Kayak misalkan ya, lu tau gak Creative Era kan ngupload YouTube, ya kan? Gue nge-aim itu kita punya 10,000 subscribers itu at least ya, kasih gue 2 tahun lah. Gue ada di notes gue 6 bulan 20,000, 2 kali lipat dari yang gue aim dan lebih cepet daripada yang gue expect itu kan. Jadi kalau emang lu udah ditakdirkan untuk bisa dapetin itu mau lu jungkir balik kayak orang lain mau jungkir balik buat dapetin dari lu, menurut gue agak susah, gak akan ketukar. Karena kayak yang pernah gue ngomong sama lu, percayalah ya, gue ngomong karena ini gue dapet sharing dari teman gue itu ya. Yang pertama, Tuhan itu memilih dan lu itu dipilih, gue bilang gitu. Dan semua itu akan menurut gue tepat pada waktunya. Itu menurut gue, itu sih pengalaman kita sih. Setuju. Benar-benar tepat pada waktunya. Dengan apapun yang pernah kita lakuin, even gagal, itu menurut gue even suatu kegagalan atau keberhasilan itu tepat pada waktunya. Asli. Kenapa kita gagal partneran tahun lalu? Yang sama yang harusnya jadi tiga nama lah di dalam perusahaan ini. Kenapa kita di tahun itu gitu? Kenapa kita dapat project ini di sekarang? Semuanya menurut gue benar-benar God's plan. Gitu. Timingnya, itu gila banget. Itu yang gue rasain juga sih, terutama timing ya. Kita kadang-kadang ngerasa, kok kita gagal ya dapat project ini segala macam kan. Tapi ternyata kita lagi disiapin buat project yang jauh lebih gede di periode yang sama. Kalau misalnya kita ambil project itu atau kita menang, kita bakal kelabakan atau gimana.
Dan dulu kita mimpi punya project kayak sekarang kan. Iya. Kita lagi touring ke Jayapura, Surabaya, seru lah pokoknya. Tapi kalau misalnya kita dapetin ini mungkin anggaplah 3 tahun yang lalu. Kita belum punya experience-nya, kita belum punya pengalamannya. Hasilnya pasti berantakan, amburadul, kliennya gak balik. Iya. Cuman sekarang kita udah tahu gimana cara ngelakuinnya, bahwa project management tuh paling penting. Malah bawa project berikutnya lagi. Iya. Jadi timing dari Tuhan itu penting banget. Betul. Yang orang kadang-kadang terlalu ngeremehin ya. Jadi kayak semua reward yang dia dapat tuh dia mikir itu cuma dari kerja Diri keras dia dia sendiri. Iya kan? Padahal tuh banyak banget campur tangan yang lainnya. Iya. Belum lagi ngomongin kejujuran ya. Kita juga sering banget kayak misalkan ngelakuin ngedelay misalkan kayak salary gitu. Ya untungnya gue sama lu punya financial literacy yang lumayan, gue bisa bilang lumayan oke. Jadi kita nggak terlalu rely ke monthly salary kan. Iya. Dan kita beberapa kali kok 2-3 kali sempet untuk nge-skip. Udah deh ntar aja gitu. Iya. Ya kan. Untuk apa? Untuk udah pakai aja gaji gue dulu buat bayar vendor-vendor. Iya. Digantinya mungkin setahun kemudian. Dikasih project kontrak setahun lah. Betul. Apalah. Dan ujung-ujungnya take home pay lu lebih banyak. Iya. Ya itu kan gimana tuh caranya? Lu mau belajar di buku mana? Gak mungkin. Nggak mungkin. Gak mungkin. Kalau bukan dari kepercayaan lu sama Tuhan lu. Apapun agamanya. Kayak gitu kan. Setuju. Nah, yang berikutnya adalah berhubungan sama yang tadi, cuman lebih agak praktikal dikit, yaitu adalah hard work. Karena gue kadang-kadang lumayan bukan jenuh ya, gue lumayan capek juga kadang-kadang lihat konten beberapa di sosial media bahwa semua orang tuh bisa kok untuk dapetin apa yang dia mau di usahanya segala macem. Konteksnya di sini adalah founder bisnis, asal lu mau kerja keras gitu loh. Iya. Tapi kalau menurut gue kerja keras itu tuh kalau misalkan lu salah kamar juga nggak akan jadi apa-apa soalnya. Ngerti gak sih? Kayak kerja keras gue, maksud gue apa ya? Kayak ya pekerja fisik tuh juga gue kurang kerja keras apa. Cuman bayangin sama orang yang mungkin lebih strategis, lebih lebih pinter mainnya, itu malah kadang-kadang bisa earn more money gitu loh. Nah, menurut lu apa ya kesalahan orang memandang tentang kerja keras equal duit lu bakal banyak? Kan ini ya, banyak yang bilang kayak kerja keras atau kerja pintar gitu gak sih? Iya. Ya kan? Sebenarnya kayak gitu kan. Sebenarnya menurut gue itu di beberapa timing memang akan beda-beda sih. Ada yang 70-30, maksudnya 70% lo lebih kerja keras dibandingkan kerja pintar, atau sebaliknya kayak gitu-gitu. Itu menurut gue nggak bisa terus selaras kayak ya udah kerja pintar terus kayak gitu, nggak mungkin menurut gue. Atau nggak lo kerja keras terus gitu, nggak mungkin sih menurut gue. Tapi kalau itu terhadap, tadi lu tanya equal terhadap apa? Lu bisa sukses atau duit lu banyak. Oh iya, itu sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman balik lagi menurut gue, lo harus tahu timing di mana, di beberapa posisi di mana kayak timingnya lu lagi kerja keras apa kerja pintar nih. Contohnya gitu. Kalau mau ngomong gampang nih, roadshow ini deh, roadshow ke 5 kota. Iya. Kalau mau kerja keras, gue mau lo ikut. Iya. Kayak gitu. Tapi meeting-meeting kemarin gue mau lo gak bisa. Kayak gitu. Itu menurut gue kerja pintar. Oke. Kayak gitu, mau gak mau. Itu kita lagi pakai sih kerja pintar. Jumat ini gue harus ke puncak sama Dias. Itu kerja keras namanya, bukan kerja pintar. Kenapa? Karena kalau gue nggak berangkat, kosnya naik gila banget, kayak gitu. Karena udah beberapa kos udah ada yang naik kayak gitu. Jadi gue kayak mau nggak mau gue harus kerja keras, bukan kerja pintar gitu. Yeah. Jadi planning gue udah anak-anak berangkat, pakai ada mobil, ya gue nyusul. Gue bilang gitu, gue nyusul, dah. Gue cuma ngerjain beberapa shot, dah, gitu doang. Itu kerja keras menurut gue, bukan kerja pintar. Kenapa? Tapi balik lagi, gue lihat timing gue kayaknya kalau di Jumat hari ini dan besok gue harus selesaiin beberapa paperwork gue supaya Jumat gue bisa ke situ. Iya. Gue mikir gitu. Gue percaya kerja keras itu nggak cukup. Gue akan buktiin kenapa kerja keras itu nggak bakal bikin usaha lu kayak jadi gimana-gimana banget gitu loh. Lu tetap harus ada strategic planning ya. Yeah. Gue ilustrasiin pakai bahasa yang paling gampang banget. Misalkan lu olahraga. Kalau misalkan gue nge-gym gitu ya, gue mau dapetin kayak persentase body fat kecil gitu ya. Yeah. Kalau gue kerja keras, gue bakal nggak usah makan nasi, gue bakal nggak usah makan carbs lah intinya. Gue bakal nge-gym setiap hari sampai gue dapetin badan yang gue mau misalkan. Yeah. Itu gue kerja keras, bakal dapet nggak? Mungkin gue bisa dapet, tapi mungkin side effectnya mungkin gue jadi capek apa segala macam. Cuma kalau misalkan gue kerja pintar, gue bisa dapetin itu dalam waktu yang mungkin jauh lebih cepet. Contoh,
Kalau misalkan gue mau diet banget misalkan ya, gue akan skip breakfast dan first meal gue di hari itu adalah gue akan hindarin misalkan kayak yang tinggi gula misalkan. Jadi insulin gue misalkan nggak naik, sehingga gue lebih punya appetite, lebih ketahan, ya kan? Itu kan strategi sebenarnya. Sehingga during the day kalori intake gue defisit, tapi gue masih punya cukup tenaga karena gue makan siang-siang, ngerti nggak? Jadi ya itu agak susah dimengerti lah. Lu tanya Zia lah, jago lah. Tapi intinya lu punya strategi diet lu sehingga lu bisa dapetin, lu bisa achieve goals yang sama lu kerja keras mati-matian, tapi lu jauh lebih enjoy. Itu yang gue lakuin sama lu juga di usaha kita. Kita kerja keras benar, tapi kita kerja keras pada porsinya. Jadi kayak di hal-hal tertentu ada kok yang lu tuh bisa leverage hal-hal yang lu punya, intinya supaya lu bisa agak smarter dan lu gak secapek itu untuk dapetin goals yang sama. Nah ini yang jarang orang punya. Jadi orang tuh kadang-kadang blindly follow advice, harus kerja keras sampai mampus gitu kan. Sama lu belum mati lu masih bisa, ya bisa gila gitu kan. Tetap harus balance menurut gua. Gitu sih. Pertanyaan gue berikutnya adalah, gak ada hubungannya sama kerja keras sebenarnya. Tapi ini balik lagi ke ke topik kita awal. Gue pengen nanya lu ya, kenapa di zaman sekarang ini banyak banget orang yang bikin usaha, tapi mereka itu fokusnya terlalu sama hasilnya, sama quick money-nya, tapi mereka tuh sebenarnya nggak tahu bahwa di balik semua itu yang paling penting adalah justru proses day by day-nya. Kenapa semua orang sekarang lebih nggak sabaran ya? Menurut lu gimana? Mungkin karena ini kali ya, terlalu melihat orang di sekitar lo atau orang lain kayak gimana gak sih? Maksudnya kayak terlalu membanding-bandingkan aja kayak gitu. Setuju. Jadi ya ketika dia memulai suatu bisnis atau dia lagi merunning suatu bisnis, dia tuh udah kayak target gitu loh. Misalnya kayak bilang lah gue sama lu, misalnya gue punya bisnis A, lu punya bisnis B, gitu. Lu udah mulai duluan. Terus gue bisa di satu lini yang sama atau di lini yang berbeda gitu. Terus gue kayak oke, Augie udah sampai sini. Gimana cara gue sampai sedia ya? Gimana caranya gue ini ya? Sedangkan tanpa gue tahu untuk lu sampai di titik lu itu apa prosesnya? Bener. Kayak gitu. Nggak ada yang tahu kenapa. Emang lu buka ke gue kayak gitu. Lu cerita pun prosesnya pasti nggak 100% yang lu ceritain prosesnya. Iya. Gitu. Tapi menurut gue sih lebih ke ini sih, mungkin ya orang lebih membandingkan dirinya terhadap orang lain aja sih. Setuju. Oh, gue ada masukan soal. Jadi Ane bilang, jadi lu bikin usaha, biasanya kan lu bikin bisnis, lu kan biasanya nge-aim 3 tahun harus kayak gini, 4 tahun harus kayak gini. Kita gak pernah kayak gitu. Ada target, tapi kita gak pernah kayak tengah tahun udah lupa targetnya apa. Karena kita udah go with the flow aja kan. Tapi ternyata itu adalah cara yang cukup bener untuk kita ngejalanin hari-hari kita. Gue baca di mana ya, Simon Sinek apa kalau gak salah, dia ngomong intinya kayak semua usaha kita itu tuh adalah game yang sebenarnya infinite. Jadi lu gak ada target 10 tahun harus kayak gimana, 15 tahun kayak gimana, itu ya taruh aja di otak lu. Tapi sebenarnya lu akan, yang menang dalam game bikin usaha adalah siapa yang bisa bertahan selama-lamanya kan. Bukan kayak 3 tahun harus gimana segala macam. Jadi gara-gara gue sama Ansel punya mentalitas kayak gitu, gue gak peduli 10 tahun lagi kayak gimana, gue gak peduli bulan depan kayak gimana, yang penting gue bisa selama-lamanya di industri ini. Mikirnya tuh infinite. Makanya gue gak peduli kayak subscribers YouTube cuman 1, 2, 3, gak peduli, karena selama gue ada progres gue akan go terus. Kayak gitu loh. Itu yang kadang-kadang orang gak punya, jadi gak sabar. Padahal yang paling penting itu adalah justru ya enjoy the prosesnya ini yang gak bisa lo hindarin. Kita kan pernah ngerjain beberapa klien ya, FYI, lanjut lagi nih. Dan ada klien-klien yang besar gitu ya. Apa pelajaran yang lo dapet ketika lo kehilangan klien yang gede banget? Kita pernah kan kehilangan klien gede yang kliennya marah gak balik lagi. Tapi gue gak mau bahas projectnya, pelajarannya aja. Di beberapa ya maksudnya gini, klien yang besar nggak balik lagi itu bukan cuma satu. Bukan. Jujur ya, maksudnya bukan cuma satu. Kenapa ya? Karena gue dan Augie banyak belajar juga gitu loh. Maksudnya ya hasil dari itulah yang bisa bikin kita sampai kayak sekarang ini gitu kan sebenarnya. Tapi mungkin kalau gue ngambil salah satu contohnya adalah di case itu, di klien yang besar itu yang sekarang nggak balik lagi, itu karena gue dan lu pas itu terlalu menghemat kos. Iya, greedy. Terlalu ngehemat kos dan kayak bisa sih, kayaknya bisa gitu. Masih kayak lebih kayak bisa sih dengan begini aja, bisa sih dengan begini aja gitu. Ternyata itu yang ngancurin semuanya. Benar. Kayak gitu. Tapi kalau setelah gue pikir lagi, maksudnya kalau gue flashback lagi, itu tuh zaman-zaman lagi COVID.
Iya. Ya lagi COVID. Udah PSBB keberapa lah gue lupa. Pokoknya intinya udah bisa lah kita dalam berapa puluh orang doang kayak gitu ya untuk ngelakuin suatu produksian. Mungkin gue dan Augie jadi begitu menurut gue karena kita diterpa COVID lumayan impactful lah. Iya. Kayak gitu, lumayan impactful. Klien ada yang cabut kayak gitu. Tiba-tiba dapat si bom ini gitu. Jadi mungkin gue dan lu tuh di waktu itu lebih kayak oke, mumpung ada ini. Aji mumpung. Jadi sebisa mungkin margin kita segede-gedenya. Untuk nutupin si minus-minus kemarin ini nih. Kayak gitu. Ya itu pembelajaran yang sangat-sangat berharga lah buat gue dan lu. Makanya kayaknya dari itu aja gue berpikir gak perlu S2 gue. Karena menurut gue itu pembelajarannya gila banget. Jadi ya kayak ya udah itu sih. Gue kadang-kadang yang ngelihat business owner nggak punya itu adalah rasa paranoid itu Jadi ketika misalnya lo dapat project atau klien atau customer yang gede, lo ngerasa lo akan di situ selamanya. Padahal nyatanya itu orang bisa cabut, itu orang bisa black campaign lo, pokoknya banyak lah yang bisa menjatuhkan lo gitu loh. Dan pengalaman kehilangan klien besar itu membuat gue jadi stay paranoid. Jadi gue ngerasa ketika gue ada kerjaan nih kayak sekarang ngerjain project ini, project itu, gue mindsetnya tuh nggak merasa ini akan di sini forever. Kita itu sangat tergantikan. Even kita lagi ngerjain satu project sama brand handphone, agency yang sebelumnya nge-handle aja, gue bisa bilang juga bukan ece-ece, keren juga. Dan dia bisa pindah ke kita, ya kan? Maksud gue, ini mungkin juga terjadi di kita. Tahun depan kita diganti sama orang lain lagi. Jadi sebenarnya apa yang lu achieve sekarang nih gak permanen. Dengan lu punya paranoid kayak gitu, lu juga, kita jadi kayak gak stop buat inovasi apa lagi ya, bikin apa lagi ya, improve apa lagi ya. Gitu. Karena menurut gue paranoid itu, atau day one mentality gue bisa bilang ya, itu tuh fuelnya business owner. Kalau lu udah ngerasa di atas awan terus, lu tinggal menunggu aja kapan jatuhnya. Pandangan gue sih gitu. Nah sekarang ngomong-ngomong tentang intuisi sedikit ya. Karena gue sama lu kan, gue gak tau lu gimana ya salah, tapi kayaknya kita lumayan mirip dari segi intuisi deh. Karena kita business owner tapi kita kadang-kadang decide angka, decide sesuatu tuh dari intuisi juga. Bukan serta-merta hire orang dari CV bagus langsung oke, tapi intuisi juga. Nah gue pengen tanya deh, seberapa jauh lu bisa pakai intuisi untuk business decision, sama apa yang harus lu decide pakai data gitu loh, ngerti gak? Sebenarnya bukan ilmu saklek. Pasti bukan. Karena at the end menurut gue jam terbang. Iya, mau nggak mau jam terbang sih. Karena lu terlalu pakai data atau logic. Ya mungkin ada beberapa kali ya. Maksudnya kayak banyak business owner kayak ya nggak bisa. Ada yang kalau data ngomong A tapi intuisi lu ngomong B, ya lo harus balik ke data. Kan ada aja orang yang kayak gitu kan. Setuju. Dan mungkin banyak yang kayak gitu kali. Gue nggak tahu juga. Tapi maksudnya kalau gue dan Augie lumayan agak memakai intuisi itu. Kenapa? Karena terkadang gue juga merasa tuh kayak data tuh ya jasa data. Kayak gitu. Lebih ke situ sih. Karena ya bisa jadi intuisi gue bisa mengalahkan data itu sih sebenarnya. Bener. Ini lumayan gampang di-debatable juga. Sangat-sangat bisa gampang didebat. Tapi nyatanya seringkali intuisi gue dan lu sih yang jalan. Bener. Dan works. Iya. Awalnya data dulu. Tapi buat decide yes or no-nya, feeling lu gimana bos? Ujungnya gitu lagi kan. Dan mayoritas bener. Betul. Soalnya gini ya, gue kadang-kadang ngelihat pandangan gue adalah kita kan masa manusia itu kan sebenarnya kayak binatang kan. Jadi kita pasti punya feeling, punya insting, punya segala macam. Dan kadang-kadang kita suka nge-underestimate insting kita. Ngerti gak? Pas lu mau hire orang, on paper bagus banget, tapi lu kayak ada yang gak klik aja gitu loh. Mixed feeling gitu loh. Bisa jadi bener feeling lu. Dan mayoritas feeling kita kayak gitu bener kan. Nah jangan pernah bohongin diri sendiri. Kalau emang lu ngerasa kayaknya gak gini deh, kayak gak klik di hati gitu ya, gue sama Hansel prefer untuk kayak say no aja. Ya kan, walaupun on paper ini kayaknya keputusan yang tepat. Tapi kalau misalnya lu gak nyaman, kita lebih pilih so far tolak gitu, atau gak jadi ambil keputusan itu. Betul. Gitu kan. Ada gak soal di dalam perjalanan lu ini, perjalanan entrepreneurship anjay, yang satu hal atau dua hal yang menurut lu ini gak bisa dipelajarin kalau lu gak lakuin? Sebenarnya banyak sih. Karena pasti apa? Sih. Gini deh, awal pas kita jalan aja gitu ya, om gue si Tulung Erik, itu gue kasih lihat PNL kita. Gue kasih lihat karena gue pin tahu. Gitu.
menurut dia sangat-sangat tidak make sense. Oke. Gak make sense-nya adalah costnya gede banget untuk revenue segitu. Kata dia kayak gitu. Ya sosmed baru 3 atau 4 lah kayak gitu. Project video promotion juga gak terlalu banyak kayak gitu ya. Profit kayak gitu. Tapi dia lebih kayak sanksi ini bener-bener gak safety dia bilang kayak gitu. Karena expense-nya gede banget, cost-nya tuh gede banget dia bilang kayak gitu. Cuman menurut gue kenapa gue dikasih sama dia karena gue percaya dia backgroundnya memang di ekonomi finansial gitu ya. Bagus dan gue cuma mau denger aja saran dari dia kayak gimana awalnya kayak gitu kan. Kira pulang tuh gue renungin, gue buka lagi. Iya, ini bukan sesuatu yang ini segini. Gue agree dengan itu, dengan jawaban dia itu gue agree banget dengan pendapat dia. Tapi balik lagi yang jalanin kan gue malu. Kayak gitu. Bilang deh satu ini kita cut gitu si orang ini gitu ya. Misalnya deh desainer itu kita cut. Lah siapa yang ngedesain bos? Gak bisa. Kuncinya adalah cuma mau gak mau gue dan lo harus cari revenue lebih besar lagi. Sebenarnya kayak gitu kan. Kayak gitu. Tapi apakah ada di depan mata? Nggak ada. Karena di waktu itu 2018-2019 gue mulai juga kayak nggak tahu juga kayak gitu kan. Opportunity belum sebanyak itu gitu di zaman itu. Jadi ya itu menurut gue gak bisa dipelajarin sih. Betul. Benar-benar cuma pengalamannya yang bisa bikin lo kayak gitu. Balik lagi intuisi ya. Intuisi itu emang gak bisa dipelajarin di buku manapun sih. Lo mesti harus jalanin gitu ya. Gue share cerita dikit tentang mertua gue. Jadi mertua gue itu adalah businessman. Dia tuh punya toko ya kan. Toko jualan macam-macam gitu ya. Dan menurut gue profil resiko dia itu tinggi banget dan gak masuk kamus hitungan gue. Waktu itu dia sempat bilang kayak Egi ini aku mau pakai giro nih buat nalangin barang-barang. Kalau kita tuh ibaratnya kayak cuman TOP doang gitu loh. Tapi nanti pas kita udah dapet barangnya, kita jual, baru kita bayar ke supplier kita pakai giro. Kita udah gak pakai giro kan zaman sekarang tuh mungkin udah mainnya TOP atau pakai project financing lah gitu kan. Tapi size-nya menurut gue gede banget. Karena lu ibaratnya nerima barang, terus lu bayar barangnya lagi ketika udah laku. Kalau laku. Kalau nggak laku, ya udah lu numpuk aja inventory di gudang lu, ya kan? Menurut gue itu high risk banget dan bener-bener nggak ada di profil gue. Kalau gue jalanin di situ, gue nggak akan ambil decision itu. Tapi apa yang terjadi? Dia ambil decision itu, sold out. Dan gue langsung ngerasa, anjir ini udah main intuisi banget sih. Dia udah puluhan tahun main bisnis itu, dia tahu apa yang working, apa yang enggak. Dan gue nggak tahu. Begitu juga sama gue sama lu kan. As a business owner, kita pasti punya intuisi yang ketika orang lain denger nggak masuk akal di otak mereka. Tapi lu punya beberapa sampel masa lalu yang membuat itu jadi kayak enggak ini putusan yang tepat. Kayak gitu kan. That's why makanya sekarang gue kalau misalnya minta advice ke 1, 2, 3 orang, gue akan dengerin. Tapi yang decide yes or no nya tetap gue. Tetap lu karena mau gimana pun usaha lu yang paling tahu adalah lu sendiri. Itu yang gue pelajarin. Tapi dari semua stresnya ngebangun usaha sendiri ya, apakah menurut lu sampai detik ini itu worth it stresnya terhadap gain yang lu dapat, nggak cuman financial gain ya, tapi apapun. Worth it sih. Worth it ya. Gue juga sama sih. Karena ada ya misalnya kayak tadi itu kan cerita begitu semua ya. Tapi misalnya ada di titik dimana gue bisa ambil waktu cuti atau rest yang benar-benar gue nggak megang sama sekali gitu ya. Gue benar-benar cuma isinya istirahat doang itu bisa. Gitu. Cuman yang nggak bisa tiap waktu kan. Lebih tepatnya gitu. Tapi benar-benar bisa benar-benar peaceful atau ya misalnya gitu lah gampang ya, gue liburan tapi karena ada lu kan misalnya gue dan Ogi itu kalau liburan selalu gantian selalu nggak pernah minimal banget dia nyampe Jakarta malam ini besok pagi gue berangkat gitu. Itu udah pasti nggak pernah di hari yang sama sih sebenarnya, minimal banget tuh pasti cuma gitu, kemarin dia nyampe pagi ini gue berangkat, pasti lebih ke situ lah. Cuman ya udah bisa tetap company ini jalan, tapi ya gue aja juga tanpa harus ada gue di sini gitu. Betul, kayaknya worth it kalau misalkan berhasil ya, kalau sukses. Cuma kalau fail terus, betul. Ya gue rasa nggak worth it ya. Karena gue setuju sama yang lu bilang juga sih, nggak semua orang tuh build untuk bisa bikin usaha. Mentalnya tuh nggak semua orang bisa. Ada beberapa orang yang butuh kepastian, menurut gue nggak cocok. Tapi buat orang gue sama lu yang bisa nggak dibayar 2 bulan nonstop, itu menurut gue baru bisa tuh. Ya kan? Karena gue tipe orang yang nggak apa-apa soal kayak misalkan gue nggak dibayar 6 bulan, tapi di bulan ke-7 gue dibayar cepet gitu kan. Itu bener sih, karena gue ngeliat kakak gue deh. Kakak gue tuh S1 psikologi,
S2-nya ambil bisnis di Prasmul juga. Ya Prasmul gila harus endorse banget. Ya, dia S2 di Prasmul. Karena dia berminat di bisnis itu gitu. Maksudnya di dalam suatu major bisnis gitu ya. Dia berminat kayak gitu. Dia sempat coba usaha banyak. Ada baju piyama lah yang gitu-gitu lah. Scale-nya kayak gitu. Baju piyama lah apa dan lain-lain gitu ya. Gue coba bantu apa semuanya gitu. Tapi stok nggak jalan aja, maksudnya kayak jadi apa ya, barang belum laku atau nggak jalan itu dia stresnya gila banget. Gitu. Terus gue bilang, gimana lu kalau belum dibayar 700 juta? Gue bilang kayak gitu. Asli. Tapi lo harus tetap hidup dan semua anak-anak tuh hidup dari itu gitu. Gue bilang, ya nggak bisa sih. Setuju. Gitu. Dia harus ngerasain cash flow kejar-kejaran dulu. Iya. Ya kan? Ini kan lu udah beli modal si piyamanya itu. Terus lu cuma ketahan di situ doang. Lu lihat itu piyamanya kok, cuma tinggal siapa yang beli aja gitu kan. Iya. Dan scale-nya nggak terlalu besar kok kayak gitu. Cuman ya udah, akhirnya dari situ gue pernah ngomong sama dia, kira nggak cocok deh gue bilang gitu di bisnis. Iya. Mendingan lu ini aja udah, kejar karir di profesional setinggi-tingginya lu bisa. Betul. Ini ada yang bagus yang salah buat reels. Menurut lu rezeki itu ada timingnya nggak? Iya. Ada timingnya. Case lu apa yang tiba-tiba lu dapat rezeki itu di timing yang tepat gitu? BTW gue tuh background family gue sandwich gen. Oke. Ya, gue tuh sandwich. Ada beberapa tanggungan di keluarga tuh tidak diharuskan dibebankan ke gue, tapi gue yang berinisiatif karena itu menurut gue kayak ya udah give back aja. Yes, bagus ke orang tua gitu ya, lebih ke situ aja. Ada titik di mana pas itu kayak ya udah gue harus membantu suatu pembayaran lah. Iya. Entah kenapa di bulan tersebut dividen gue dan lu itu yang pertama cair dan yang kedua nominalnya cukup besar. Kayak gitu. Itu sih menurut gue. Timing itu ya. Timingnya itu tepat banget. Setuju. Gue juga baru ngerasa sekarang sih bahwa timing gini, rezeki itu kan timingnya sebenarnya bukan, gue gak ngomongin rezeki finansial ya, rezeki apapun gitu loh. Kayak contoh rezeki yang gue maksud adalah misalkan di tim gitu ya. Kita kan punya overhead ini tinggi ya, setiap bulan kita bisa beli mobil anjir dari buat bayar overhead kan, salary dan lain-lain. Tapi nggak tahu kenapa ada momen tiba-tiba kayak ada 2, 3, 4 orang yang tiba-tiba keluar dengan sendirinya alasan tertentu, tiba-tiba COVID. Contohnya, menurut gua itu rezeki loh. Tanpa harus lu nge-cut orang itu, tapi kayak Tuhan itu udah nge-cut expense company lu, dan tiba-tiba ada COVID yang pendapatan rendah. Sedangkan kalau misalkan nggak ada kejadian itu mungkin kita bakal nombok atau bakal mencat kan. Tapi ini sorry gue potong ya. Tapi lihat deh, ketika ada yang, ini kan lu bahas kayak ada yang cabut gitu ya. Iya. Timing orang dari sini cabut selalu tepat ya? Selalu tepat. Gue nggak pernah merasa nggak tepat. Gue nggak ngerti kenapa. Gue juga bingung. Misalnya kayak si A cabut gitu. Ya awal-awal gue tuh lumayan gue kan lumayan ini ya, sangat pakai perasaan banget kadang-kadang kayak. Gue kayak, duh kok ini orang cabut sih, apa awal-awal kayak gitu tuh. Baru apa? Ngerasain kok tim ada yang cabut gitu kan. Iya. Cuman kalau sekarang akhirnya itu terbangun karena udah berkali-kali ada yang cabut gitu ya. Kayak, oh ya dia cabut. Oke, berarti Tuhan siapkan orang lebih baik lagi. Gue sih merasa kayak gitu ya, untuk gantiin posisi dia. Iya. Jadi ada sesuatu lah intinya kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Iya kan. Karena pas itu yang pas lu tadi cerita tentang COVID, dia cabut, dia banting surat resign sebelum COVID. Iya. Tiba-tiba COVID, gue udah lagi kayak, alhamdulillah. Iya. Gitu. Dia nggak tahu ada COVID. Dia nggak tahu ada COVID. Dia nggak timing the market. Iya. Dia udah banting surat di resign duluan ya, gue tanda tangan dengan cepat kalau kayak gitu. Iya. Setuju, ya banyak lah gitu ya. Iya. Gue juga ngerasa kayak sekarang kita ada delay payment, tapi pas kita di payment sekarang aset-aset lagi murah. Berarti emang timingnya sengaja nih. Udah kasihnya Ansel sekarang aja, biar lagi pada diskon biar dia beli gitu. Betul. Coba dikasihnya Desember. Wah, lagi pada stok lah apalah, gue kayak kemarin kayak asik bisa belanja. Gitu. Nah ngomong-ngomong tentang financial dikit ya, karena kan kita balik lagi nih topiknya lebih ke business owner yang ngerasa bahwa bisnis itu serba fancy, serba glamor, serba ya bebas gitu kan. Tapi di balik itu banyak banget sacrifice yang lo bisa lakukan. Terutama adalah finance. Gue ngerasa kalau misalkan lu as a business owner, tapi lu lack di nge-manage finance, bubar.
Karena menurut gue finance atau cash in, revenue yang masuk ke usaha lu tuh benar-benar oksigen. Iya. Kalau misalkan gak ada yang masuk, itu benar-benar lu kayak gak nafas. Susah banget. Nah gue mau nanya lu seberapa berkala untuk kita bisa nge-review financial performance kita kalau di Creative Era gitu. Gue gak tahu bisnis lain. Tahun-tahun awal tuh gue udah nogi ya karena kita gak punya mentor atau gak punya leader. Menurut gue suatu keputusan yang sangat-sangat bodoh. Itu kita review finance itu cuma di akhir tahun. Akhir tahun, setuju gue. Itu gue sampai kayak, kalau sekarang gitu, maksudnya gue hahnya tuh sekarang kayak, goblok banget gue malu dari dulu kayak gitu. Kalau sekarang sih di 2025 ini gue udah nogi setiap minggu. Bahkan setiap minggu. Bener. Setiap minggu gitu. Setiap minggu pasti hamin satunya gitu, kadang-kadang gue bilang, Gi besok lu sampai kantor jam berapa? Kita ngobrol soal to-do list pertama itu lah kita ngobrol soal duit dulu ya. Bener. Gue bilang gitu. Penting gak penting, tapi ya udah bahas dulu dan bener-bener ngecek sekarang statusnya tuh semua gimana. Iya. Lagi hijau apa merah nih gitu kan. Gitu. Setuju. Gue ngerasa gitu ya Sal ya. Perubahan yang gue rasakan signifikan di Creative Era adalah semenjak gue sama lu memutuskan untuk nge-recap financial at least banget seminggu. Sekali. Bahkan gue lebih ekstrim sekarang, setiap transaksi gue selalu bilang ke orang finance bahwa lu udah update kan, oke gue langsung lihat real time. Karena dari situlah lu bisa decide keputusan-keputusan bisnis ya kan. Dari sana lu bisa ngelihat posisi cash lu, balance sheet segala macam. Jadi lu tahu nih apakah lu lagi merugi atau enggak. Karena kalau lu udah telat, lu udah susah untuk nge-recover ya. Karena kan kita sekarang dengan ini kan kita punya ada yang lu buat tuh dengan uang sekarang. Iya, balance sheet sih. Beberapa kontrak ke depannya kita berapa bulan. Dan beberapa juga upcoming cost. Bener. Jadi udah tahu. Jadi kira-kira kayak 4 bulan ke depan tuh kayak gimana. Bener. Kayak gitu. Itu yang kita baru punya belakangan ini kan. Jadi kalau misalkan gue dulu kan gak tahu nih, gue bikin usaha, gue gak tahu bulan depan pendapatan segimana. Gue gak tahu bulan depan costnya apa aja. Jalanin aja dulu. Tapi kalau sekarang at least ya kita yang udah hot banget kan 4 bulan ke depan yang udah ada kerjaannya. Dan expense 4 bulan ke depan kan udah tahu juga apaan kan. Itu udah kecatat sama kita. Jadi sebenarnya gue sama Hansel per detik ini duduk, kita udah tahu performance 4 bulan ke depan. Kalau kayak gini terus berapa profitnya, berapa ini ya ketahuan. Gak ada kenaikan, gak ada keturunan, kita udah tahu. Setuju, iya kayak gitu. Dan itu membuat kita jadi lebih punya peaceful lah di otak. Peaceful dan hungry sih menurut gue. Iya. Jadi kita tahu, ketika kita deal lagi kita bisa nambah ini gitu-gitu. Sedangkan dulu dan mungkin most entrepreneurs yang nggak punya adalah lu jadiin financial itu sebagai ya udah masuk aja, catat aja. Tapi lu nggak analyze financial condition lu. Itu yang menurut gua lumayan fatal. Terutama kalau lu mau grow kayak gitu. Nah ini paling penting sekarang. Gue masih ngomongin finance karena gue sama lu lumayan detail lah tentang finance ini. Yaitu adalah memisahkan antara company finance sama personal finance. Kita berdua pasti punya style personal finance yang beda, tapi cenderung ada kemiripan gitu kan. Lo ada tips gak buat entrepreneur mungkin yang baru mulai, gimana ya saran lo untuk dia bisa misahin pocket pribadi sama pocket perusahaan? Oke, yang pertama sih udah pasti harus beda rekening. Beda rekening udah pasti. Itu udah pasti beda rekening. Dan mungkin karena gue lumayan old school kali ya. Gue lumayan old school, jadi yang inisiasikan kayak kita punya banyak rekeningnya gue. Itu karena gue lumayan old school dalam arti kayak gue nggak mau tuh cuma di satu rekening uang masuk dan uang keluar itu sama. Karena kayak nanti berasanya antara lu punya duit banyak banget atau nggak lu nggak punya duit sama sekali, atau nanti ketika perpindahan tahun bilangnya 2024 2025 gitu, lu nggak bisa pisahin lagi duitnya gitu. Padahal sebenarnya lu udah harus tutup buku. Bener. Gitu. Itu sih. Sama yang kedua itu beberapa orang gitu ya misalnya kayak nanya ke gue yang baru mulai bisnis gitu, misalnya nanya, "Selalu kan udah berapa tahun bisnis, gimana untuk soal keuangan gitu?" Kalau gue yang pertama tuh adalah treat diri lu sendiri, even lu tuh sebagai CEO, lu founder, co-founder atau lu komisaris itu adalah gaji. Bener. Kalau gue sih kayak gitu. Kenaik, misalnya bilang lah, company lu grow-nya cepet gitu ya, revenue lu naik cepet banget, progresnya oke gitu. Cobalah, ya udah gaji lu tetap segitu aja dulu. Karena yang deal gue dan Augie dan ternyata kita cocok juga itu adalah keputusan di mana gaji gak usah gede-gede Gi, gue bilang gitu. Tapi dividen aja yang gede, gue bilang gitu. Hitung-hitung ditabungin kantor, gue bilang kayak gitu kan. Terus lu kayak iya boleh kayak gitu, nggak masalah. Dan itu menurut gue sangat-sangat nyaman sih dengan kayak gitu. Jadi lu benar-benar bisa tahu nih
lu bisa nanti ngambil dividen berapa, lu bisa ngambil bonus berapa gitulah, bagi setiap berapa lama gitu kan misalnya. Terus juga company goyang pun dengan gaji segitu ya tadi yang udah kita set gitu ya, lu tetap bisa survive juga. Setuju banget Sel. Kenapa personal finance penting? Gue gak tau kenapa, menurut pandangan gue ketika lu stable financially, lu tuh menjalani hidup lu, kerjaan lu stable juga. Lebih gak stres. Jadi kalau misalkan company lu lagi agak goyang, lu gak goyang secara individu gitu loh. Dan itu yang kita alamin kan. Yeah. Payment telat, bodo amat. Yang penting emang masih dalam status piutang, akan dibayar anyway. Tapi lu secara personal, lu punya banyak bantalan. Betul. Bayangkan kalau misalkan lu secara pribadi berantakan personal finance-nya, banyakan pinjolnya daripada income-nya, ya lu gak akan punya clarity buat jalanin usaha lu. Jadi menurut gue daripada lu jalan usaha dulu, belaga-belaga loan, belaga-belaga invest, coba lihat apakah kita punya personal finance pribadi itu udah bener. Kalau berantakan, udah itu tinggal nunggu waktu aja, bisnis lu bakal lu treat sama. Nanti lu ada duit-duit gak jelas, lu rilis ke rekening lu lah, ngambil-ngambil lah, itu udah cikal bakal. Iya, betul. Gue sama Ansel ini terus terang dari company pasti ambil dividen, udah pasti dong. Ya kita bikin usaha pasti kan pengen ada keuntungan. Tapi kita disiplin banget terhadap berapa nominal yang kita ambil dan berapa laba ditahan yang kita taruh. Jadi gue nggak asal ambil semuanya. Even di triwulan 2 kita sepakat kan bahwa oke, so dari 100% kita sisain ya sekian persen untuk ini, sisanya baru bisa. Jadi apa ya, nggak asal-asal ambil, semua tuh dihitung. Kayak gitu kan. Gue punya pertanyaan terakhir untuk menutup sesi ini ya. Yaitu adalah lebih ke fundamental aja sebenarnya, pandangan lu terhadap pekerjaan atau terhadap karir atau terhadap profesional atau bisnis intinya. Lu setelah ngejalanin menjadi seorang pengusaha gitu ya, mungkin dalam 10 tahun terakhir, pasti kan lu memandang sebuah pekerjaan itu kayak beda sama orang yang mungkin berkecimpung di profesional 10 tahun lalu gitu. Kita punya agency, production company, dan terus terang karena gue gak kerja di tempat orang lain juga gitu ya, gue punya pandangan yang agak beda tentang kerja itu sendiri. Jadi gue ngerasa gini semenjak gue itu terjun untuk bisnis, gue ngerasa reward yang gue dapet itu bener-bener pure 100% paralel sama value yang gue offer. Ngerti gak maksud gue? Jadi gue kayak unlock limitasi di otak gue. Bahwa ketika kita dapat project besar pertama, itu tuh yang terbesit di otak gue adalah, anjir ternyata gue tuh bisa ya generate segini dalam waktu seminggu tuh bisa ternyata. Dan itu gak punya, dan pemikiran itu gak gue milikin ketika gue misalkan kayak ada di suatu kantor dan gue dapat fixed salary. Terus untuk dapetin nominal yang sama misalkan dengan itu, gue harus nunggu 3 tahun misalkan. Ketakar kan, ngerti gak? Dan itu membuat gue agak merubah pandangan gue terhadap kerja gitu loh. Bahwa lu tuh bisa keluar dari apa ya, bukan sistem lah ya, tapi kayak lu tuh bisa nge-monetize diri lu jauh lebih mantep, ngerti gak? Daripada apa yang orang judge lu tuh worth berapa. Selama lu tuh mau belajar terus aja, itu sih yang gue rasakan. Jadi makanya kenapa gue bilang bikin usaha itu stresnya worth it. Karena menurut gue reward yang lu dapat itu bener-bener paralel banget sama apa yang lu bisa kasih ke klien lu atau customer lu. Oke. Sebenarnya baru banget hari Minggu kemarin. Gue pulang gereja gitu, gue makan sama kakak gue. Intinya dia cerita lah, kayak di perusahaan dia itu ada kenaikan gaji setiap di bulan Mei. Ini kan Mei kan ya, setiap di bulan Mei. Menurut gue pernah ngomong sama dia, gila gue pengen banget cari employee atau tim yang kayak lu, kinerja kayak lu, gue bilang. Kayak kakak lu? Iya. Sabtu Minggu buka laptop, gue bilang gitu, dengan ya udah nggak kenapa-napa gitu. Terus kayak disuruh di luar job desk dia, maksudnya dalam arti misalnya ada event gitu ya, di luar di job desk itu jangan disalahartikan ya. Maksudnya kayak ada event di kantornya, terus kayak harus ngerjain, dia harus bikin konsep eventnya, atau nggak kayak jadi MC kayak gitu-gitulah ini kan. Dia tetap melakukan itu semua kayak gitu. Dengan gue ngeliat dia dengan tulus dan dengan ini sih, dengan enjoy juga kok gitu. Cuman ada suatu kekecewaan ketika pas kemarin dia lihat, ya mungkin kayak pas abis 101 gitu kali ya, lihat nilai presentasi dia
itu sangat-sangatlah baik gitu ya. I see. Iya, sangatlah baik. Tapi dari nilai yang sangat-sangat baik, converting to kenaikan salary itu nggak make sense Gi menurut gue. Oke. Ya maksudnya persenannya terlalu kecil lah, kayak gitu. Akhirnya gue ngomong sama dia, kalau lu nggak dengan kenaikan seperti ini, walaupun lu dipuji, woi bagus, apa, lu keren banget performance 2024, oke, KPI achieve semua ini dan lain-lain, lu hanya di-appreciate kenaikannya segitu, cabut gue bilang. Kenapa? Berarti orang itu nggak bisa, atau nggak company itu nggak bisa appreciate lu. Gue bilang kayak gitu. Nah so far kan kita juga kayak gitu ya. Maksudnya dalam arti gini, kita kirim quotation, ada yang nawar gila banget, karena gue mulu kayak, enggak, kita nggak ngambil karena menurut gue, lu nawar harga itu terlalu, malah jadi kayak lu ngerendahin kerjaan kita kayak gitu. Maksudnya dalam arti, gila gue ngebil cepet 100 juta gitu, lu tawar jadi 20 juta bisa nggak mas? Iya nggak make sense lah, nggak mungkin bos, kayak gitu kan. Ya udah sama aja gue bilang kayak gitu. Jadi kalau emang lu nggak di-appreciate ya udah. Setuju gue. Lu cari opportunity orang yang bisa appreciate lu menurut gue gitu. Gue setuju banget sih. Gue ada saran satu lagi terakhir buat profesional. Kalau misalkan lu kerja di suatu company, lu jangan kerja buat bos lu, tapi lu kerja buat diri lu sendiri. Betul. Kenapa? Karena gini, kalau misalkan lu kerja buat bos lu tuh nggak dapetin benefit buat diri lu sendiri. Jadi kayak company-nya tuh dapat apa yang mereka dapat berdasarkan Augie ngelakuin ini, lakuin itu, lakuin ini, gini kan. Tapi kalau misalnya lu ngelakuin itu buat diri lu sendiri, lu akan perform juga. Karena lu pengen tes lu selesai dengan bagus. Tapi lu dapat knowledge-nya. Sehingga pas lu pindah ke tempat lain, lu bisa bawa semua knowledge itu. Betul. Ya kan? Lu punya bargaining power tuh lebih gede. Daripada kayak lu dikasih tahu what to do terus. Ya kan? At the same time, company yang mempekerjakan lu juga mikir. Kalau kehilangan lu, buat gantiin ini berat nih. Ujung-ujungnya adalah harganya atau salary-nya bakal koreksi, ngerti gak? Lu akan di offer lebih tinggi, pas lu mau resign malah ditahan-tahan, ngerti gak sih? Jadi gue mau ngajak aja sih buat teman-teman profesional, jangan terlalu, oh bos gue maunya kayak gitu, gue ikutin 100% gitu. Yang penting bos seneng gitu kan. Itu lu terlalu jahat sama diri lu sendiri. Lu harus bener-bener mikirin personal growth lu juga. Even di kantor ini gitu loh. Betul. Ya kan, gue gak ngelarang orang buat cabut tempat lain, asalkan emang bisa berkembang di sana. Dan kita pun pasti punya bargaining power. Oke, misalkan lu value sekian, gue akan tambahin sekian sesuai kemampuan budgetnya. Kalau nggak mau ya berarti emang udah nggak match. Susah, company yang nggak mampu, tapi lu udah nggak outperform skill dari yang company butuhin, sehingga lu worth tempat lain. Gitu sih. Menurut gue itu salah satu powerful tips gitu. Oke, itu dulu ya untuk hari ini ya. Lagi hujan nih, gue makan siang dulu. Ini kru kita rame banget nih. Oke. Ya udah kalau gitu ya. Oke. Udah ya kalau gitu. Terima kasih semuanya sudah menonton. Bye bye.